kau dapatkan. Hai orang muda, mari kita berfoya-foya, cari sana sini dengan uang melimpah. Penguasa, penguasa, kau ku jadikan penguasa. Harta yang melimpah, tata yang mulia. Berdoa, ibadah, tak usah engkau lakukan, karena itu semua kan aku berikan. Orang muda itu memiliki uang dan jabatan. Semua ia bisa dapatkan dengan mudah. Semua ia bisa beli dengan uang melimpah. Namun semuanya itu tidak memberinya kedamaian yang ia cari. Orang muda itu tetap dalam kehampaan yang mendalam. Hei, wahai orang muda, jangan bikin susah, ayo sama-sama happy. Hei, kan ku jadikan kau seorang pemuda yang punya banyak penggemar. Hei, memang banyak yang bilang kamu tampan rupawan, bentuk tubuhmu seksi, kekar tegak berisi, dengan tatapan tajam penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila mau kepayang. Kaya, punya jabatan tinggi, tampan, dan dikenal banyak orang, ternyata bukanlah jaminan untuk orang muda itu merasa damai. Kekosongan dalam hatinya masih belum terisi dan ia masih saja sibuk dan melalaikan semua perintah Tuhan. Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu dirimu dapat berdiri tegak tanpa aku cinta. Orang muda itu bahagia dengan cinta duniawi. Namun semua yang ia rasakan hanya kesenangan sesaat. Cinta meninggalkan dengan patah hati yang mendalam. Apakah itu damai yang selama ini ia cari? Itukah yang bisa mengisi kekosongan hatinya? Tentu saja bukan. Karena satu-satunya damai yang sejati hanya bisa ia temukan ketika ia mengizinkan dan mau membuka hatinya untuk kasih Tuhan. Takkan ku biarkan engkau melangkahnya sendirian. Selalu ada bagimu, sebab ku Bapamu, Bapa yang kekal. Terkadang kita tidak memahami apa itu kasih Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mau memberikannya, namun karena kita menghindar. Kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri betapa Dia peduli dan menghargai kita, karena Dia akan selalu mengasihi kita.
Siapakah kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita? Hanyalah karena kasih dan kemurahan Tuhan yang mampu mengubah hidup kita dan menjadikannya indah. Kita angkat pujian Permata Hatiku. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Ia menunjukkan kasih-Nya untuk datang sendiri menyelamatkan manusia dari lubang dosa. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Mari kita dengarkan liturgi nubuatan berikut. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun, melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan. Tuhan Allah, Bapa di sorga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Aku adalah Zakaria. Allah bernubuat melalui aku. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Aku adalah Nabi Mika. Allah menubuatkan aku. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
Aku adalah Nabi Yeremia. Allah telah berfirman, sesungguhnya waktu akan datang demikian firman Tuhan. Aku akan menumbuhkan tunas aril bagi Daud. Dia akan memerintahkan raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Aku adalah Nabi Sefanya. Allah yang begitu mulia dan agung telah berfirman melalui aku. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertembik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Namaku Yesaya, dan padaku Allah berfirman, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Aku adalah Yohanes. Tuhan Allah berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kasih Allah telah nyata kepada manusia dengan memberikan nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias untuk membebaskan manusia itu dari bebannya, yaitu Yesus Kristus. Allah adalah terang abadi yang telah turun menjadi serupa dengan manusia. Mari kita berhimpun dan bersukaria atas kelahirannya, dan kita angkat suatu pujian, Sairo Mahamuna. Mahamuna tu bete
kita mendengarkan persembahan pujian KOR HKBP Tamaruna. Selanjutnya kepada KOR AMA HKBP Tamaruna.
Janji keselamatan sudah Allah berikan. Kini kembali disampaikan. Bumi dipenuhi oleh kegelapan akan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita saksikan liturgi keempat, liturgi kelahiran Sang Juru Selamat. Keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria dan menyampaikan kabar sukacita untuk Maria, Bagaimana bisa mengandung, padahal aku tak bersuami. Aku takut dunia akan menghina, mencaciku karena hal ini. Namun ku kan ikut segala firman-Mu. Ku akan selalu setia kepadamu sepanjang hidupku. sementara itu di tempat lain, Yusuf yang mengetahui bahwa Maria mengandung menjadi khawatir karena hal tersebut. Padahal ia belum pernah menyentuh Maria. Yusuf bermaksud meninggalkan Maria secara diam-diam. Tuhan bantu aku, tenangkan hatiku. Apa yang terjadi kepada tunanganku, padahal aku tidak pernah menyentuh dia. Haruskah kini ku pergi tinggalkan dirinya? Janganlah takut, wahai Yusuf. Maria mengandung dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Sang Raja mulia yang tak jadi penyelamat manusia. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. baiklah, ayo kita melihat dia sang juru selamat dunia. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Katakan padaku, di mana sang Mesias itu dan segala hal tentang dia. Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Baiklah, kalau begitu, hai kalian orang Majus, temuilah Mesias itu dan kembalilah padaku. Mendengar hal itu, Herodes memerintahkan kepada orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem untuk menemukan bayi itu agar dikabarkan pula kepada Herodes. Lalu pergilah ketiga orang Majus membawa persembahannya untuk menjumpai sang juru selamat. Aku Raja Herodes, raja yang perkasa, tiada tandingnya. Jangan biarkan Mesias merebut semua tahta kuasaku ini. Carikan dia karena bukan membunuhnya. Aku tak akan rela dia menjadi raja. Siapapun itu tak akan bisa merebut. Siapapun itu takkan bisa menggantikan aku, Raja Herodes. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah orang Majus. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Kami orang Majus turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas, kemenyan, dan mur kami persembahkan bagi hormat Raja yang turun ke dunia. Salam, salam. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebab nyata takkan berhenti tanpa kasih-Mu. Langit di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kelahiran Juru Selamat memberikan damai, sukacita bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat membawa terang yang nyata di tengah kegelapan dunia, membawa sukacita Natal dan kedamaian bagi umat manusia. Mari kita saksikan persembahan tari lilin berikut ini. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear
Tiba saatnya kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Bagi perwakilan yang disebutkan namanya, dipersilahkan maju ke depan. Yang pertama, kepada Amang Pendeta Tommy Domingus Sianturi STH. Yang kedua, kepada Dewan Koinonia Inang Situa N. Sigalingging. Yang ketiga, Ketua Panitia Natal Jeki Sinaga. Yang keempat, Ketua BPH Naposo Bulung Apridupan Sianipar. Yang kelima, Ketua Remaja Cornelia Sihombing. Yang keenam, perwakilan orang tua kepada Amang M. Panjaitan. Dan yang ketujuh, kepada perwakilan Sekolah Minggu Jemima Asyera Tambunan. Lilin yang pertama kepada Amang Pendeta Tommy Domingus Sianturi STH. Yang kedua, Dewan Koinonia Inang Situa N. Sigalingging. Lilin yang ketiga, Ketua Panitia Natal Jeki Sinaga. Lilin yang keempat, Ketua BPH Naposo Bulung Apridupan Sianipar. Lilin yang kelima, Ketua Remaja Cornelia Sihombing. Lilin yang keenam, perwakilan orang tua Amang M. Panjaitan. Lilin yang ketujuh kepada perwakilan Sekolah Minggu Jemima Asyera Tambunan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mengangkat lilin di tangan kita untuk menyambut kedatangan Juru Selamat kita. Kita bernyanyi Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, tercermin bagikan
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. 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 Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal remaja Naposo HKBP Tamarunang. Selamat Natal remaja Naposo HKBP Makassar. Terpujilah nama Tuhan. Berkat anugerahnya kita bisa merayakan Natal pada hari ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan yang melengkapi sukacita kita di acara Natal pada hari ini, tadi Ketua Natal HKBP Tamarunang berpantun. Saya juga akan membalas. Cakep? Jalan-jalan ke kutub utara, keliling kutub 7 kali. Hari Natal begitu istimewa. Hai pemuda-pemudi HKBP Tamarunang, HKBP Makassar, mari merayakan dengan suka hati. Amin. Hanya satu aja lah ya. Kalau 2 nanti jadi kelamaan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita yang menjadi khotbah di acara Natal remaja Naposo HKBP Tamarunang pada malam hari ini sesuai dengan tema yang sampai kepada saya, yaitu yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita. Peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Dengan subtema melalui perayaan Natal remaja dan Naposo HKBP Tamarunang, hendaklah kita mewujudkan belas kasih Kristus dalam persaudaraan dan meningkatkan kesatuan serta solidaritas dalam pelayanan. Awi kundohono kudo sebelum upasahat jami tahun, upikir dan salah kita mengapresiasi. Nah kaning hutu laudisi, saya duduk tadi di kursi, saya berpikir, saya lagi menonton TV atau memang langsung lihat nyata. Luar biasa do, panitia doho tim kreator napa tu pahon Natal di tikon martopa maju hita bah gitu. Tapi ada tantangannya. Hari ini Natal remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang bagi saya sangat luar biasa. Saya tunggu tahun depan. Amin. Harus lebih luar. Jangan hari ini luar biasa, tahun depan biasa-biasa. Ini tantangan. Dan ini menjadi acuan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini adalah menjadi bekal yang paling utama. Firman Tuhan menyuarakan pada saat ini, peliharalah kasih persaudaraan. Kita ibaratkan setiap orang mampu membeli barang, baik itu mobil atau apapun itu, dengan cara bagaimanapun itu. Banyak teknik untuk bisa menggapai barang. Tetapi ketahuilah, barang yang kita beli, kalau tidak ada biaya atau kos untuk pemeliharaannya, itu akan cepat rusak. Firman Tuhan saat ini menjadi bekal
untuk remaja HKBP Tamarunang, untuk remaja HKBP Makassar, untuk setiap undangan yang hadir pada saat ini, untuk gereja HKBP Tamarunang pada saat ini. Peliharalah kasih persaudaraan. Kalau boleh kita jujur, ahado mambain siga, ahado mambain gabe holang, tang holong, ahado mambo hali ngoluta, gabe dao sien akadongata. Hanya satu sumbernya, yaitu ego yang begitu tinggi. Alai mulu taswatot di bagasarohata. Dalam hidup ini ada yang namanya take and give. Saling memberi, saling menerima. Alaina paling utama. Jangan latih dirimu untuk bisa menerima, alai latih mangolum ikon marsi lehon-lehon. Unang hirim ikon halak patu pahon adenggan tungolum. Alai ajari mangolum ikon mangulahon adenggan parjulo tu halak. Asa di boto halak mambai nadenggan tuh. Itu yang paling utama, hanya itu saja. Ketika tadi saya melihat begitu mulai tadi liturgi penciptaan, wah sama ikon jubah Nabi rong di bek kamu. Kayak beneng doho tau nakaning. Nganeng doho tau nakaning. Ido. Nganeng udokon doho mau bah liturgi. Ayo songon na sarupa doh. Ido. Alim mau lihat mah adong nabot taron. Ido hapor syota. Dunia ini akan gelap, tetapi jadilah menjadi lilin-lilin kecil di tengah-tengah gelapnya dunia ini. Ai ido na disuarahon marhiti turpu jamita, jalah ido nagabe bohalta. Itu menjadi bekal kita di dalam Natal pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya teringat seorang volunteer yang mampu meninggalkan kasta, yang mampu meninggalkan status, yang mampu meninggalkan ego hanya demi pelayanan. Dan ketika orang bertanya, apakah kamu sudah merasa sukses di dalam pelayananmu yang saat ini? Dang nagabe tu bugijang niroha alai dido ibana ikon lamar sangap madebata lamar met maau. Itu yang disuarakan. Ini sangat terkenal khususnya untuk kaum ibu ataupun kaum perempuan yang bernama Mother Teresa, Ibu Teresa, yang mampu meninggalkan status hanya untuk pelayanan. Dia ditempatkan di suatu perkampungan. Orang banyak jijik melihat orang yang tinggal di kampung itu, tetapi dia hadir. Dia meninggalkan statusnya, meninggalkan apapun yang ada dalam dirinya, dan dia melakukan pelayanannya. Inilah yang menjadi berita sukacita bagi kita. Ketika kita bertanya, Amang, bisakah kami memberikan yang terbaik penampilan di tengah-tengah gereja? Saya katakan, kalian pasti mampu. Dan terbukti pada saat ini. Amin. Bagaimana? Ini yang paling penting. Untuk mempertahankannya. Dan ini yang sangat penting. Soalnya kaning luar biasa do peran ni. Isi do nakaning guarni. Mulu lagu ni si Bento do tahe. Iya. Sangat luar biasa perannya. Iya. Karena gayanya itu, centilnya itu nganing hucubit nama bipini. Itu. Iya. Tetapi saya yakin dari kita semuanya tidak menyadari, melihat dari semua setiap fragmen-fragmen membuat kita betul-betul terlenyap sampai lebih kurang 2 jam. 2 jam. Dan itu saya katakan luar biasa. Luar biasa do karyamuna akar remaja naposo. Tarpasu-pasu mah ngolumuna. Selinai martoba mahitaba. Itu. Baik kok kamu
Molosanga marjamita udua jom. Tahat dohamu. Jujur behita. Ikon makuling tokin nari pitu. Repuk. Keluar sada. Repuk. Keluar sada. Ujungna holan parakit dan namanya tinggal. Hidup. Tapi tadi betul-betul memang kita terlenyap dengan suasana yang sangat luar biasa. Ketika tadi saya disuruh maju ke depan untuk menggalakkan lilin, saya lupa. Untung adong tim kreator, amang buan bibelmu. Saya bagalakun lilin marjamita nama ho. Itu. Betul-betul saya sangat terlenyap. Tetapi harapan kita bukan hanya di tempat ini, di kondisi seperti ini kita memaknai Natal. Yang paling utama setelah kegiatan ini, apakah itu bertumbuh? Apakah itu berbuah? Apakah buahnya manis? Itu yang menjadi paling utama. Oleh karena itu, untuk mempertahankan itu, menjadikan itu menjadi sebuah cerminan yang hidup di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, hanya satu: tinggalkan egomu. Jangan tanamkan dalam hatimu, kenapa harus aku pertama sekali berbuat baik kepada dia? Tetapi lawanlah itu, latihlah hidupmu, harus aku yang pertama sekali berbuat baik kepada dia, agar dia tahu berbuat baik kepada aku. Itu makna Natal. Bukan hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar terlenyap, tetapi yang paling utama harus ada buahnya sesudah kegiatan ini. Amin. Begitu juga tadi yang disampaikan oleh ketua Natal ya, sangat luar biasa dengan rasa mental yang begitu tinggi. Kalau saya sendiri, saya sangat mengapresiasi. Biasanya saya busi saud doa udul di sadainganan. Paling liling saya stongna 30 menit nga langsung di luar nama au. Alay na kaning dang sada raw nga sa setengah jam audul holan mamerek kamu. Luar biasa. Tetapi jangan pernah latih dirimu ketika selesai ibadah ini, jangan pernah katakan kita sukses. Tidak. Marsangap madebata marhiti uloton lamar medmet mangulum marhiti uloton. Ikun adong do makna. Dang nagabi lam tarida remaja na poso bulung alai ikon lam tarida madebata marhiti remaja na poso bulung HKBP Tamarunang. Itu harus saya tekankan. Asa unang gabi tu bonong gijang niroha gabi muru debata. Ada na kaninga 2 hali hupuji hami remaja na poso bulung. Asa go sikop ikon 3 hali asa tubuh ngolu selinay martopak kita. Itu. Uha, panitia, ngalas roham, ngabe, itu. Yang ingin saya katakan, kebahagiaan kalian, kebahagiaan kita pada saat ini dalam acara Natal remaja Naposo Bulung, jangan hanya bertahan di sini. Ingatlah, setiap orang mampu membeli barang, sekalipun itu mahal. Tetapi belum tentu setiap orang yang mampu membeli barang itu mahal mampu mempertahankan, menjaga, merawat, memelihara yang dia telah beli. Firman ini yang menjadi acuan. Peliharalah kasih persaudaraan. Kasih muluau sehubaid do kepanjangan kasih. Di dia upaya marjamita ikundohono kudo kasih sehusuat do di dalam hatiku kasih, artinya adalah karena Allah selalu iring hidupku. Molotot tongdo di tugu-tugu di bata pardalanin ngoluku dang hutadda arsak niroha. Dang hutadda ego. Dang hutadda emosional. Alay na hutadda holasada holong nasian di bata. Alani lasma rohata. Marhiti ulota di dikion gabi bohal may. Jala gabi pilihan na manguluma di Tuhan di bata. Muliate mau pasatami
nakaning ede puji-pujian na pinasahat ni remaja na boso HKBP Makassar taruli pasu-pasu do tahe iya mang hasian ate itu taruli pasu-pasu iya di ede kamudo taruli pasu-pasu marhiti ulot taon remaja HKBP Tamarunang remaja na boso HKBP Makassar ikon taruli pasu-pasu amin. Jadilah jarum. Walaupun dia sakit tetapi menyatukan. Bukan menjadi pisau yang begitu indah dia seperti pedang tetapi memisahkan. Itu. Jalan nakaning usukudo tuamang para tahun. Songonom mabaga ni Natal remaja na boso bulung HKBP Tamarunang. Boy doon tangatay tunahatal ni. Nang pula mabir kamu. Tunatala. Tunatal muna do. Baik kamu surat munat tong. Iya. Yang ingin saya katakan begitu sangat luar biasa. Sebenarnya khotbah saat ini tinggal menambah sedikit lagi. Kalian sudah melakukan fragmen-fragmennya. Tinggal tentang bagaimana mempertahankan yang sudah kita perbuat. Alani, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih terkhususnya remaja HKBP Tamarunang, remaja HKBP Makassar suatomma di bagasan ngulum ikon hupasiding do ego sian nguluku jala ikon hupatu budu holong di bagasan nguluku idu jala idu namar Natal amin na parpudi sahalima ay luar biasa do nakaning aka peran-perani ale peranisi do nakaning namambayan lasaro hamuna Yusuf sama si Maria cocok kamu rasa sokon na cocok do bereng iya terlalu mo binakaning tong adong peran si pulis ate ay di soto pe hubereng si pulis na kateng iya ay waduh ay sayang nih apa rakon kateng ali kay si pulis peran na waduh pikir iya tetapi semuanya itu biarlah menjadi pelengkap sukacita kita. Janganlah kita hanya menjadi pendengar atau penonton pada ibadah saat ini, melalui ibadah pada saat ini juga. Bukan hanya untuk remaja Naposo HKBP Tamarunang, remaja Naposo HKBP Makassar, begitu juga undangan yang datang pada saat ini, terkhususnya untuk kita yang hadir pada saat ini. Marilah kita memelihara kasih persaudaraan. Dang adong beholang sian nguluta, alaina adong holong do. Alani tapangidu mah tutuhan de batang. Marhiti ulon Natal ditikyon ale Tuhan asiroham ajariau mangulaon holongi di bagasan nguluku. Amin. Martanya kita. Mau lihat male Tuhan didenggen di basam, natotong mamasu-masu ngulu nami kanup. Terlumobi di ulon nami ditikyon oleh Tuhan, ima acara perayaan Natal, remaja Naposo HKBP Tamarunang. Ale Tuhan de bata, marhiti ulon nami ditikyon, dipakulingiho, dibohaliho, terlumobi Tuhan, lam di patau hodo ha porson nami, asa totong matogu ha porson nami, maka tinta koko si palua, na palua hon ngulu nami, jala na mangalehon pasu-pasu di ngulu nami. Terlumobi di ulaon perayaan Natal di tikon. Ali Tuhan asi maroha mali Tuhan tugu-tugu hami saluhutna. Asa totong mali Tuhan marsiohot tami. Mangulahon hatami di pardalanan ning ulu nami. Asa unang maholan na mangida. Manang naolan manangiok kami di hatam. Alai buhali hami Tuhan. Asa bui di hangoluhok kami hatam di pardalanan ning ulu nami asabuy manian parangulun nami on gabi sorminan gabi sibuan las roha sibuan barita pasu-pasu
di pardalanan ning ulu nami. Songoni pilih Tuhan di iyan akon nami. Remaja na poso bulung HKBP Tamaruna na patupahon ulaon praenatal di tikion. Asiroham pasu-pasu nasida di parngulun na do dia kasaka pangidon na pilih Tuhan nasi maroham mali Tuhan di bata. Songoni pe aka ontangan nami naro mangadupi mandohoti ulon nami di tikion. Asiroham pasu-pasu mahami saluhutna. Mangasahon guan anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Asi maroham dihami. Amin. Kebaikan Tuhan tak ternilai, kasih setianya tak bersyarat. Tak satupun manusia mampu membalasnya. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tanda sukacita kita dan kita bernyanyi dari pulau dan benua. Semua bagi nama
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Amin. Di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan memakan dalam percobaan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Ibadah kita telah selesai dan mari kita mengajak saudara di samping kiri dan kanan untuk bersalaman sambil kita bernyanyi Dia lahir untuk kami. Pujian Dia lahir untuk kami. Seluruh panitia perayaan Natal serta seluruh remaja Naposo Bulung mengucapkan Selamat Natal 25 Desember